Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa hadir menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Alhamdulillah, kita juga dalam kondisi sehat walafiat. Salat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun." Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk ta'ifah, kelompok perkumpulan yang hadir menjadi ta'ifah liyatafaqahu fiddin, yaitu kita hadir menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi para pencari ilmu. Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam tafsir Sofwatut Tafasir menafsirkan liyatafaqahu fiddin dengan liyusbihu fuqaha wa yatakallafu al-masyaq fi talabil ilmi. Dalam tafsir Sofwatut Tafasir, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan liyatafaqahu fiddin adalah liyusbihu, supaya kita semua menjadi fuqaha. Fuqaha artinya adalah kita menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim. Tapi ada konsekuensi dalam thalabul ilmi, adalah liyatakallafu al-masyaq. Tentu kita ada rintangannya. Tentu kita juga di sana ada halangan dan lintangan, maka kita harus siap dengan segala konsekuensi bagi para pencari ilmu, yaitu kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kita alhamdulillah ditakdirkan masuk ke pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Yang SMPIT mereka masuk ke SMP, yang SMA mereka masuk ke SMA. Lalu dikenalkanlah segala hal di dalamnya, maka ada program namanya MPLS, yaitu tujuannya adalah memperkenalkan bagaimana kondisi pesantren dalam segala aspeknya. Disebutkan program-programnya, gedung-gedungnya bisa dilihat oleh kita semua. Tapi sesungguhnya makna daripada ta'aruf itu adalah, yaitu kita mengetahui ma'rifatu ghardina ila hadzal ma'had. Tujuannya adalah kita mengetahui apa yang kita cari di pesantren ini.
Maka di saat kalian hadir di pesantren ini, kalian membaca pada diri kalian, madza turid, apa yang akan kalian cari di pesantren ini, apa yang akan kita cari di pesantren ini. Santri apa yang dia cari, ustadz apa juga yang ia cari. Tentu masing-masing kita memiliki tujuan, dan kita harus mengetahui tujuan ini. Maka tentu kita hadirnya di pesantren ini, kalaulah santri, maka tujuannya adalah thalabul ilmi, yaitu untuk mencari ilmu. Apalagi kita di sini alhamdulillah ada program Al-Qur'an, maka salah satu tujuan kita adalah menghafal Al-Qur'an. Lalu kemudian ustadz datang ke pesantren, hadir di Darul Qur'an mulia, tujuannya apa? At-ta'lim, yaitu untuk mentransfer ilmu, untuk mendidik anak-anak kita, santri-santri kita di pesantren ini. Maka para ulama menyebutkan, jika seorang pencari ilmu dia sudah siap untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, maka mengawali dalam mencari ilmunya fala budda minan niyah, maka harus diawali dengan niat. Kenapa demikian? Karena niat al aslu fil ahwal, karena niat adalah pondasi dalam setiap aktivitas kita. Seorang santri datang ke sini ada niat, itulah pondasinya. Apa niatnya? Apa pondasinya? Seorang ustadz, apa niatnya? Apa pondasinya? Sehingga nanti kita hadir di sini tidak sekedar cuma-cuma, tapi kita di sini memiliki tujuan sehingga kita bisa maksimal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengutip dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa salah satu niat kita datang ke sini adalah yang pertama ridhullah. Kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita hadir ke sini untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena siapa-siapa. Lalu yang kedua, niat kita hadir di sini, mesantren di sini adalah izalatul jahli an nafsi. Niat kita adalah menghilangkan segala kebodohan yang ada pada diri kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum mengerti jadi mengerti, yang tadinya belum paham menjadi paham. Lalu kemudian yang paling terpenting niat kita datang ke sini adalah ihya'uddin wa ibqa'uddin. Niat kita hadir ke sini adalah untuk apa? Untuk menegakkan agama Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena eksistensi Islam harus dihadirkan dengan ilmu yang ada pada diri kita. Sehingga di saat kita memiliki ilmu, maka insya Allah kita bisa menjadi orang yang bisa mengeksistensikan agama kita, yaitu agama Islam di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, seorang pencari ilmu di saat dia sudah memiliki niat, maka yang kedua tentu harus bisa mengikuti proses daripada mencari ilmu itu. Maka yang kedua, para ulama mengatakan jika dia sudah punya niat dan sudah jelas niatnya, maka yang kedua adalah dia harus memiliki al-jiddiyah. Dalam mengikuti proses mencari ilmu, dia harus memiliki semangat, dia harus memiliki kesungguhan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, banyak para ulama mengatakan bahwa jika kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Al-jiddu yudni kulla amrin syashi'in. Kesungguhan itu adalah sesuatu yang akan mendekatkan dari yang jauh menjadi dekat. Bahkan yaftahu kulla babin mughlaqin. Bahkan kesungguhan itu akan membuka segala pintu yang terkunci. Jadi jika kita mencari ilmu ada masalah, ada kendala, kita susah fahamnya, kita agak sulit memahami ilmu, maka bersungguh-sungguhlah, tanyakan ustadznya, tanyakan temannya, maka insya Allah nanti kelak kita akan tahu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu menjadi bagian daripada kesungguhan itu adalah para ulama memberikan nasihat kepada kita, yaitu kita hendaknya beristifadah. Hendaklah kita mengambil setiap kebaikan-kebaikan yang ada di tempat kita, yang ada di pesantren kita.
Maka ulama menyebutkan cara kita beristifadah adalah wa ayyakuna ma'hu al-mihbarah. Hendaklah setiap santri memiliki atau menulis segala hal yang ada di pesantrennya, termasuk itu ilmu. Kenapa demikian? Ulama menyebutkan bahwa man hafidho farro, siapa yang menghafal ada potensi dia lupa, hilang hafalannya. Waman kataba qarra, tapi insya Allah dengan kita menulis, maka insya Allah ilmu yang akan kita tulis itu istaqarra, akan menjadi sesuatu yang paten. Jika kita lupa, maka kita bisa membaca kembali. Maka al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah seperti hewan buruan, dan kita mengikat hewan buruan itu dengan mencatat ilmu-ilmu yang kita miliki. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita hadir di sini dengan tujuan jelas, dengan niat yang jelas, kemudian kita bersungguh-sungguh, kita mengambil istifadah dari setiap kesempatan yang kita miliki, maka itulah santri yang berusaha untuk menjadi santri yang terbaik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu selanjutnya adalah setelah kita beristifadah, maka kita melakukan semua ini tentu kita juga harus, karena kita ini di sini ada guru, maka ulama memberikan nasihat, wajib kita ta'zimul ilmi wa ahlihi, bagaimana kita menghormati, memuliakan guru-guru kita. Maka ulama menyebutkan, i'lam fa inna talibal ilmi, ketahuilah sungguhnya pencari ilmu la yanalul ilma illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tauqiri. Ketahuilah bahwa sungguhnya pencari ilmu itu harus menghormati ustadznya. Kenapa demikian? Karena ulama menyebutkan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Aku melihat, seorang mengatakan, ulama mengatakan, aku melihat orang yang paling berhak yang harus kita hormati adalah mereka para guru. Kenapa demikian? Karena guru itu man 'allamaka harfan, siapa yang mengajari kamu satu huruf, ma tahtaju ilaika min amri din, dari apa yang kamu butuhkan dari perkara dunia, dari perkara agama, fahuwa abuka fiddin, maka sesungguhnya dia adalah ayahmu dalam agama tersebut. Maka ada ulama sampai mengatakan, jadi ada ulama bertanya kepada ulama yang lain, lima tu'azzim ustadzaka akthar min abika, wahai, kenapa engkau menghormati ustadzmu melebihi ayahmu? Lalu dijawab oleh orang tersebut, oleh ulama tersebut, apa jawabannya? Jawabannya, li'anna abi anzalani minas samai ilal ardi, karena ayahku menurunkanku dari langit ke bumi. Wa ustadi, sedangkan ustadku yarfa'uni minal ardi ilas sama, karena ustadku dia mengangkat dari bumi ke langit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Maka ini yang dimaksud dengan al-ustad yarfa'uni minal ardi ilas sama, artinya tinggi, artinya Allah memberikan derajat kepada mereka yang beriman dan memiliki ilmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kita melakukan ini semua dalam kerangka kita birrul walidain, memuliakan kedua orang tua kita. Apalah kita tidak ada apa-apanya, semua yang dilakukan oleh orang tua tidak bisa kita balas. Maka untuk membahagiakan mereka, kita hadir di pesantren, kita hafalkan Al-Quran, maka kelak kita memberikan hadiah Al-Quran kepada kedua orang tua kita. Maka orang yang paling sukses di muka bumi adalah dialah orang yang paling memuliakan orang tuanya. Barakallahu fikum.